بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidiki wa man wafa. Amma ba'd. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, seperti biasanya kita akan menyampaikan sempuri agama, kisah-kisah teladan, kisah-kisah penuh hikmah, kisah-kisah yang berasal dari dalam hadis. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan kisah teladan edisi khusus dalam bahasa Indonesia. Kenapa dalam video-video sebelumnya tuh cerita-cerita, kisah-kisah sebelumnya kami menyampaikan dalam bahasa Pasir? Pertama, karena saya belajar berdakwah, berbicara, ceramah dengan menggunakan bahasa ibu saya, menggunakan bahasa keluarga saya, bahasa Pasir. Dan itu perlu belajar, tidak mudah ternyata. Yang kedua, karena saya ingin memperkenalkan secara luas kepada khalayak umum bahasa Pasir. Karena ketika saya berada di Jawa, ketika saya menuntut ilmu, merantau, banyak orang yang tanya, seperti apa bahasa kamu itu? Seperti apa bahasa Pasir itu? Dan saya paling takut ketika ditanya apa bahasa Pasir makan. Karena bahasa Pasir makan itu sesuatu yang mungkin dalam bahasa Indonesia tidak baik. Makan dalam bahasa Pasir kuman. Sedangkan kuman dalam artian bahasa Indonesia bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Bisa juga artinya benar itu. Kuman menyebabkan penyakit. Penyakit ngantuk dan malas. Karena kalau kebanyakan makan, keseringan makan, penyakitnya akan timbul adalah malas dan ngantuk. Tapi luar biasanya juga kuman dalam bahasa Pasir itu dapat menyembuhkan penyakit. Penyakit apa yang disembuhkan oleh kuman? Penyakit lapar. Para pendengar, saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dua orang soleh dengan seguci emas. Kisah ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-kisah, pada zaman dulu sebelum Islam, ada dua orang laki-laki soleh melakukan transaksi muamalah jual beli sebidang tanah. Maka berjumpalah dua orang laki-laki ini, si pembeli dan si penjual tanah. Mereka pun melakukan kesepakatan dan disepakatilah mereka dalam jual beli tanah tersebut. Kemudian setelah selesai mereka melakukan transaksi jual beli tanah, beberapa hari kemudian si pembeli tanah itu mendatangi si penjual tanah. Bukan komplain, bukan protes terkait tanah yang ia beli. Apa yang ia lakukan? Apa yang ia kerjakan? Datang kepada si penjual tanah. Ternyata ia membawa seguci emas. Membawa seguci emas. Kemudian ia pun berkata kepada si penjual tanah, "Hai saudaraku, beberapa hari yang lalu saya membeli tanah dari kamu dan ternyata di dalam tanah aku menemukan seguci emas. Dan saya membeli dari kamu hanya membeli tanah, bukan membeli emasnya." Karena dia berpikir emas itu milik si penjual yang lupa diambil dari dalam tanah tersebut. "Saya kesini mengembalikan emas yang kau miliki, wahai saudaraku." Kemudian apakah yang dikatakan oleh si penjual tanah?
ia pun mengatakan, saya menjual tanah sekalian isinya, dan emas itu bukan harta saya. Saya selama ini tidak tahu ternyata di dalam tanah itu ada harta berupa emas yang sangat luar biasa. Saya pun mengembalikan kepada kamu, wahai saudaraku. Karena si pembeli jujur, maka si penjual ini pun jujur. Maka mereka pun bingung. Kemudian mereka pun sepakat untuk mendatangi seorang hakim. Datanglah mereka kepada seorang hakim, mengadu terkait persoalan mereka, minta keputusan terkait persoalan mereka tersebut. Datanglah kepada seorang hakim, dan hakim ini pun bingung memutuskan seperti apa perkara mereka ini, sekaligus takjub kepada sikap waraknya kedua orang soleh ini. Kemudian karena hakim adalah orang yang bijak, ia berpikir keras untuk memberikan keputusan yang adil, keputusan yang tepat terhadap persoalan kedua orang soleh ini. Setelah berpikir panjang, ia pun menemukan solusinya. Kemudian ia bertanya kepada dua orang soleh ini, wahai saudaraku, saya sudah menemukan solusi terbaik untuk harta kalian yang kalian dapatkan ini, terhadap seguci emas ini. Apakah kalian memiliki seorang anak? Apakah kalian memiliki anak? Kata si hakim bertanya kepada dua orang soleh ini. Kemudian yang salah satunya mengatakan, iya, saya punya anak, seorang laki-laki. Kemudian yang satunya pun mengatakan, saya juga punya anak, seorang perempuan. Kata hakim, inilah solusinya. Nikahkanlah kedua anak kalian itu, kemudian nafkahilah, berikanlah, infakkanlah seguci emas ini untuk kehidupan rumah tangga mereka. Maka dua orang soleh ini pun merasa senang dan bahagia dengan solusi ini. Mereka pun menjadi besan. Dua bapak yang soleh menjadi besan, dan ternyata anak mereka pun cocok pas, anak yang soleh-solehah. Dan mereka pun membina rumah tangga atas dasar kesoleh-solehan orang tua mereka. Saudaraku yang budiman, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, pertama, bahwa itulah cara orang soleh dalam bermuamalah, jujur dan amanah. Mereka berpegang teguh kepada kejujuran dan keamanah, sehingga mereka tidak berani berbuat curang, tidak berani berbohong, tidak berani menipu dan lain sebagainya. Itulah orang soleh. Kemudian yang kedua, sikap orang soleh adalah wara, berhati-hati, sangat berhati-hati terhadap harta dunia. Karena mereka tahu harta ini, harta yang didapatkan di dunia ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kamu dapatkan? Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Dan kemana engkau gunakan harta itu? Mereka tahu dan paham bahwa harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah, orang soleh itu tahu mana harta yang menjadi haknya dan mana harta yang bukan menjadi haknya. Sehingga ia hanya mengambil apa yang menjadi haknya dan tidak mengambil apa yang bukan haknya. Itulah orang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah, orang soleh tidak tergiur, tidak tergila-gila, dan tidak berebutan berkaitan dengan harta dunia. Mereka tidak mengambil yang bukan hak mereka. Bahkan terhadap harta yang subhat pun, terhadap harta yang subhat, yang tidak jelas, yang masih sama-sama pun mereka sangat berhati-hati. Karena mereka tahu dan sadar bahwa apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka ambil, apa yang mereka konsumsi dan makan nanti di dalam keluarganya, itu akan menjadi darah daging mereka. Dan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa makanan yang akan menjadi darah daging kita ketika makanan itu haram, itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Mereka tahu dan sadar itu, sehingga mereka sangat berhati-hati dan tidak akan mengambil dan tidak mau mengambil harta yang bukan miliknya, harta yang haram, bahkan harta yang subhat, harta yang samar-samar dan tidak jelas pun mereka sangat berhati-hati. Dan pelajaran yang terakhir yang dapat kami ambil, yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa jadilah orang kaya yang soleh dan solehah.
Karena ketika kekayaan harta berada di tangan orang yang soleh, maka insya Allah harta itu akan menjadi harta yang barokah, harta yang baik, dan harta yang bermanfaat. Bagaimana kesolehan para sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang menggunakan hartanya untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta orang yang soleh. Kita diperintahkan jadi orang yang kaya, iya, tetapi kekayaan itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digunakan untuk manfaat yang banyak. Manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi manfaat untuk orang di sekitar kita. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang kita miliki sekarang, yang kita simpan, uang yang kita simpan di bank, itu bukan milik kita. Kalau kita simpan di bank, harta kita simpan di tempatnya, suatu saat kita akan meninggalkannya. Harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan itu yang akan menyelamatkan kita nanti, yang akan datang kepada kita nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang sesungguhnya yang kita miliki. Makanan yang kita makan akan buang lewat kotoran. Pakaian yang kita pakai akan usang. Harta yang kita simpan akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Tapi harta yang kita miliki akan kekal abadi. Harta yang selama-lamanya akan menjadi milik kita, dan harta yang kita berikan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang kita bagikan kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, semoga dengan kisah ini menggugah kita, menjadikan kita orang yang soleh, orang yang memiliki kekayaan di dunia ini, menggunakan kekayaan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan para saudara sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat, billahi hidayah wa taufik, belum buan lang dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.